Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa berwasiat kepada diri kita sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Khutbah kita kali ini, jangan meninggalkan sholat. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah jelas dalam hadis yang sangat populer dinyatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan, mendirikan sholat, dia telah menegakkan agama. Man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agama. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam hadis lain dinyatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka berarti dia telah kafir. Man tarakas sholat muta'ammidan faqad kafara jihar. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, tanamkan dalam lubuk hati kita, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau sampai lalai kita meninggalkannya, mohon ampunlah kepada Allah dan berjanji tidak akan diulangi lagi. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena ibadah sholat sangat mulia, sangat tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah sholat langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat yang ke-53, surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 16. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam peristiwa menjemput perintah salat itu melalui Mi'raj, sesungguhnya Rasulullah telah melihat, menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli untuk kali yang kedua. Kali yang pertama beliau melihatnya di Gua Hira dalam bentuk yang asli. Kemudian yang kedua adalah
di Sidratul Muntaha, sehingga disebut dalam ayat ini walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril untuk yang kedua kalinya. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di dekat Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu adalah surga yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha, waktu itu Sidratul Muntaha diselubungi oleh sesuatu benda yang menyelubunginya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu tempat di mana beliau menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, pada ketinggian yang paling tinggi, tidak ada lagi yang tinggi daripada itu. Di saat itulah Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, salam penghormatan. At-tahiyat itu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berkah Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, itu sebabnya dalam hadis lain dinyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itulah mi'rajnya orang mukmin, di mana kita bermunajat, berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghormatan yang disebutkan, yang diucapkan oleh Rasulullah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang wahai nabiku, wa rahmatullahi wa barakatuh, engkau mendapat rahmat dan mendapatkan berkat dari Allah. Kaum muslimin, dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang selamat itu bukan hanya aku, tapi yang selamat itu adalah seluruh kaum muslimin. Assalamu alayna, selamat kepada kami semuanya yang ada di bumi. Wa ala ibadillahis salihin, dan selamat juga seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, itulah ucapan Rasulullah kepada tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha, membawa perintah solat. Dalam kisah yang sangat panjang, akhirnya kita diwajibkan 5 kali solat sehari semalam. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jumlah yang sedikit ini jangan kita sia-siakan. Kalau seandainya kita dalam perjalanan, kita merasa berat melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk mengqasar. Fala junaha alaikum an tahsuru minas sholat. Boleh kamu memendekkan sholat. Sholat zuhur yang 4 rakaat boleh dijadikan 2 rakaat. Dan kemudian boleh pula menggabung, namanya jamak. Kalau memendekkan saja, namanya qasar. Yang boleh dijamak itu adalah antara sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Yang tidak bisa dipendekkan sholat subuh. Kaum muslimin yang berbahagia, sholat maghrib tidak bisa dipendekkan, tapi bisa digabung jamak antara maghrib dan isya. Kemudian sholat subuh tidak ada jamaknya dan tidak ada qasarnya. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan
bagi kita yang di dalam perjalanan agar tetap melaksanakan sholat walaupun dalam cara jamak dan qasar. Masih berat juga lagi mengadakan sholat. Kenapa? Karena tidak ada air. Tidak ada air, boleh dengan tayamum, menggunakan tanah. Kalau di dalam pesawat tidak ada tanah, tidak ada air untuk kita berwudu, maka telapak tangan kita ditempelkan saja kepada bangku yang di depan kita, anggaplah itu sebagai tanah, dilakukan tayamum. Alangkah besarnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan tayamum juga tidak bisa, badan menggigil, ketakutan atau kena lemah, tidak bisa. Maka berzikir saja di dalam hati atau memakai isyarat mata saja. Dengan mata sujud dan rukuknya diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi keringanan jamak, sudah diberi keringanan qasar, sudah diberi keringanan dengan tayamum, tidak juga bisa diberi keringanan hanya dengan pandangan mata, tidak juga mau sholat, siap-siaplah untuk disolatkan. Berarti kita sudah mati. Orang sakit sekalipun boleh sholatnya dengan isyarat mata seandainya berat melakukan tayamum. Kaum muslimin yang berbahagia, alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita melalui sholat, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh iblis dan syaitan. Kita tidak mudah disesatkan oleh lingkungan kita. Justru kalau kita mau, kalau kita melaksanakan dengan baik, ikhlas, dengan benar, justru kitalah menjadi orang-orang pemenang, menang di dunia, menang di akhirat. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salat yang bagaimana? Yang beruntung itu yang khusyuk di dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Kaum muslimin yang berbahagia, kita memelihara salat dalam hidup kita, banyak sekali manfaatnya bagi sesama manusia, bagi diri kita sendiri, dan manfaatkan hubungan spiritual, hubungan secara rohani kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya salat, dalam salah satu tafsir Hamka yang bernama tafsir Al-Azhar menyatakan dengan adanya salat berjamaah kita didorong untuk membuat permadani. Dengan salat berjamaah kita didorong untuk mengangkat pemimpin. Dengan salat berjamaah kita didorong untuk mengadakan air secara teknologi, membuat bangunan secara teknologi bangunan. Lahirlah ilmu arsitek. Kita dianjurkan dengan membawa pakaian yang bersih dan indah ke masjid. Lahirlah ilmu yang namanya tekstil, dan kemudian banyak hal lagi tentang kaligrafi, dan banyak lagi ilmu pengetahuan lainnya yang ditimbulkan oleh perintah sholat. Nah, itu di dalam ayat lain lagi dinyatakan bahwa manusia kalau tidak mau sholat akan diterima oleh kehinaan yang disebut dengan duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu nanti akan dapat menjadi hina kecuali kamu memelihara hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira 4 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya,
Maukah kita meningkatkan pemahaman kita tentang solat? Maukah kita lebih meningkat solat kita di bulan Ramadan ini nanti lebih meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Apanya yang meningkat? Khusyuk, khashi'un, kehusukannya itu meningkat. Bagaimana supaya khusyuknya meningkat? Paham apa yang kita baca, kita hayati apa yang kita baca. Karena khusyuk itu artinya sadar betul apa yang sedang kita ucapkan. Itulah artinya khusyuk. Bukan khusyuk itu orang yang memicingkan matanya sama sekali lalu tidak sadar siapa kiri kanannya. Itu bukan khusyuk. Yang khusyuk itu sadar keberadaannya di mana, sedang menghadap siapa, sedang menghadap kemana, dan paham apa yang kita ucapkan. Itulah yang artinya khusyuk. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang salatnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya, itulah orang-orang yang menang. Semoga kita semua dicatat Allah dan dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang menang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidhar wazkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, semenjak kecil kami telah solat ya Allah, tapi mungkin solat kami belum khusyuk, kami belum paham benar isi dari pesan yang solat yang kami baca. Karena itu ya Allah, bulan puasa yang sebentar lagi akan kami masuki, berikan kesempatan kepada kami untuk meningkatkan amal dan pengertian kami. Angkatlah derajat kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung, udara mana lagi yang kami bisa hirup. Itu semuanya adalah karunia dari Engkau ya Allah. Dan ampunilah dosa ibu bapa kami yang saat ini mungkin sedang terbaring di dalam kuburnya. Ampuni mereka, ampuni dosa kami. Orang tua kami ya Allah, kami tidak bisa berbakti kepada mereka, kami hanya bisa mendoakan mereka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.